Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keperawatan bencana. Pada kesempatan kali ini, saya Iwan Purnawan akan menyampaikan materi aspek legal dan etik penanggulangan bencana. Beberapa hal pokok yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah definisi bencana, kedua landasan hukum penanggulangan bencana, tiga urgensi penanggulangan bencana, asas penanggulangan bencana, wewenang perawat dalam penanggulangan bencana, permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana, dan prinsip etik penanggulangan bencana. Adapun beberapa landasan hukum yang mendasari dari kegiatan penanggulangan bencana, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Yang pertama, kita lihat apa definisi dari bencana. Kita ambil referensi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Baik, dari sini ada kata kunci terkait dengan bencana tersebut. Suatu peristiwa dikatakan sebagai suatu bencana jika hal tersebut mengancam dan mengganggu kehidupan. Artinya mengganggu atau menyebabkan gangguan terhadap nyawa seseorang. Nah, jadi bisa menimbulkan cedera sampai dengan kematian. Kemudian yang berikutnya adalah mengganggu penghidupan masyarakat. Artinya mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya mereka menjadi tidak bisa bekerja, kemudian rumahnya rusak, mereka juga tidak memiliki tempat tinggal, atau kemudian sekolah rusak, kemudian anak-anak tidak bisa bersekolah dengan layak. Nah, di sini kita lihat juga dampaknya, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan lingkungan, jalan rusak sehingga transportasi terganggu, kemudian sumber air rusak sehingga krisis air bersih misalnya, kerugian harta benda, misalnya peternakan yang rusak, pabrik-pabrik yang juga rusak. Nah, itu yang kemudian menjadi kata kunci dari bencana. Ini yang membedakan kemudian jika peristiwa alam tersebut sebesar apapun peristiwanya tapi tidak menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bencana. Misalnya longsornya gletser di kutub utara, mungkin itu terjadi setiap berapa bulan sekali, tapi itu tidak bisa dikatakan bencana karena tidak ada manusia yang terganggu dalam kondisi tersebut. Lain halnya kemudian kalau runtuhan gletser tersebut menyebabkan naiknya permukaan laut, dan kemudian permukaan laut tersebut menimbulkan banyaknya pulau yang tenggelam dan banyak manusia yang meninggal gara-gara itu, maka itu baru dinamakan sebagai sebuah bencana. Baik, sudah paham ya? Nah, kemudian berdasarkan dari muasal bencana tersebut, maka bencana bisa dibedakan menjadi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, nanti itu akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Baik, apa yang dimaksud dengan bencana alam? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, misalnya oleh gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Ini bisa murni alam sebenarnya gitu ya, tapi bisa juga dipicu oleh manusia, misalkan terutama tanah longsor gitu ya. Ini bisa jadi ini bukan murni alam, misalnya karena apa? Karena eksploitasi alam yang berlebihan dari manusia, pohon-pohonnya ditebangin, kemudian pembuatan bangunan tidak memperhatikan AMDAL, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerusakan struktur tanah yang kemudian mereka menjadi rentan untuk menjadi longsor gitu ya. Itu bencana alam. Tapi bencana alam itu pokok permasalahannya adalah dari alam itu sendiri. Kemudian bencana non alam. Nah, ini bencana yang sebagian besar bukan disebabkan oleh peristiwa alami, tapi ini disebabkan oleh adanya campur tangan manusia gitu ya. Yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang diantara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Misalnya ada proyek pembuatan reaktor nuklir, nah kemudian reaktor nuklirnya bocor, dan itu juga bisa menimbulkan bencana, namanya bencana non alam. Wabah penyakit termasuk misalnya ini kan masih ada banyak kemungkinan terkait dengan wabah dari COVID-19 ini. Banyak berita beredar ini karena ada kemungkinan kebocoran pada proyek penelitian virus gitu ya misalnya. Nah, ini bisa juga proyek-proyek tersebut bisa menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah munculnya wabah penyakit. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah bencana sosial. Ini diakibatkan oleh konflik antara manusia terkait dengan konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Dan termasuk di dalamnya adalah teror. Nah, ini misalnya peperangan, kemudian konflik antar suku yang melibatkan banyak orang, ini bisa menimbulkan bencana sosial ya. Apa urgensi dari penanggulangan bencana tersebut dan kenapa penanggulangan bencana harus dilakukan? Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang pertama adalah penanggulangan bencana merupakan realisasi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan warganya, termasuk dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi bencana. Yang kedua adalah memang terkait juga dengan kondisi wilayah Indonesia yang merupakan wilayah yang kaya potensi terjadinya bencana. Sehingga hal ini perlu diatur supaya penanggulangan yang dilakukan terstandarisasi. Setiap ada bencana maka diharapkan penanganan yang diberikan merata antara satu daerah satu dengan daerah yang lain. Dan juga untuk mencegah terjadinya pemanfaatan situasi yang kemudian itu dapat merugikan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia itu sendiri. Baik, yang pertama adalah realisasi amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, artinya dilindungi nyawanya supaya mereka terhindar dari penyakit, dari cedera dan sebagainya. Dan penghidupan ini terkait dengan bagaimana mereka bisa hidup dengan layak, memiliki rumah yang layak, memiliki pekerjaan yang layak, memiliki fasilitas umum yang layak. Nah, ini juga adalah bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam kondisi bencana semuanya terganggu. Dan pada akhirnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Oke ya, itu urgensi yang pertama. Yang kedua, kondisi wilayah Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia ini secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memungkinkan terjadinya berbagai bencana.
baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Dimana di kita banyak sekali gunung-gunung yang aktif, ya, masih aktif, itu juga kan menyimpan potensi untuk terjadi bencana. Kemudian pertemuan dua lempeng benua yang memungkinkan banyak terjadinya gempa di wilayah negara Indonesia itu sendiri. Jadi memang kita rentan terhadap terjadinya berbagai bencana. Baik, landasan penanggulangan bencana yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang landasan yang pertama, ya. Kemudian apa asas dari penanggulangan bencana? Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 3. Di sini yang pertama adalah dasar dari penanggulangan bencana adalah kemanusiaan. Jadi motif awalnya adalah kemanusiaan. Tidak ada motif yang lain. Tidak ada motif politik, tidak ada motif pencitraan, ya, di sini. Jadi dasarnya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan di mana? Jadi sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, mestinya ketika ada manusia yang lain yang sedang menderita, maka kita harus dan wajib memberikan pertolongan kepada mereka. Yang kedua adalah asas keadilan. Penanggulangan bencana harus memegang asas keadilan supaya tidak ada kesenjangan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Jangan sampai kemudian kita fokus ke daerah yang mudah terjangkau, sementara daerah yang tidak terjangkau kita tidak pedulikan. Itu tidak benar, ya. Jadi semuanya harus diberikan pertolongan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Semuanya wajib untuk ditolong, tidak memperhatikan dia pejabat, rakyat, dan lain sebagainya. Semuanya diberikan pertolongan sesuai dengan prosedur yang berlaku di sana. Mereka mendapatkan pelayanan yang sama, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian asas yang berikutnya adalah asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga penanggulangan yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat. Kita harus melihat kearifan lokal di sana, bagaimana penanganan bencana di sana, karena setiap wilayah memiliki kearifan lokal yang itu bisa dikembangkan untuk mencegah atau menanggulangi bencana-bencana yang mungkin terjadi. Kemudian adanya ketertiban dan kepastian hukum. Kondisi bencana ini memang sering dijadikan alasan seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum, misalkan penjarahan dan lain sebagainya. Yang bisa jadi yang menjara itu bukan orang yang terkena bencana, tapi orang di luar wilayah yang terkena bencana, kemudian mereka memanfaatkan situasi, ikut rame-rame menjarah toko-toko yang kemudian tutup, dan bagi yang memang sedang kelaparan itu mungkin bisa dimaklumi. Tapi bagaimana dengan yang mereka memanfaatkan situasi seperti itu? Nah, disinilah peran kemudian pihak-pihak keamanannya, polisi, TNI, dan organisasi-organisasi pemuda misalnya di sana ikut mengamankan situasi dan menertibkan. Termasuk dalam hal ini adalah ketika proses penyaluran yang rawan sekali terjadi penjarahan juga tuh. Nah, di sini maka dibutuhkan kesigapan dari petugas sehingga penanganan bisa dilakukan segera mungkin dan semerata mungkin. Kemudian asas kebersamaan. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Termasuk juga kita tidak bisa menyerahkan semuanya ke pemerintah, tetapi diperlukan juga kerjasama dengan seluruh aspek sumber daya yang ada, termasuk swasta, masyarakat, individu, dan lain sebagainya, bersama-sama untuk menanggulangi bencana. Ingat, penanggulangan ini bukan hanya ketika terjadi bencana, tapi termasuk juga pada saat sebelum terjadi bencana. Bagaimana supaya tidak terjadi banjir? Kita tidak bisa mengandalkan pemerintah dengan pengerukan sungai dan lain sebagainya, tapi kita juga ikut berpartisipasi minimal dari diri sendiri, misalnya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sungai, kemudian juga tidak melakukan penebangan dan lain sebagainya. Termasuk juga ini para pengusaha, mereka juga harus bersama-sama supaya tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan yang kemudian berisiko menimbulkan bencana alam. Kemudian asas penanggulangan bencana yang lain adalah
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Artinya jangan sampai kemudian penanggulangan bencana justru kemudian menimbulkan kerusakan lingkungan yang dampaknya bisa jadi menimbulkan bencana yang lain. Itu berbahaya ya. Oke, kemudian aspek asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini sangat penting gitu ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan kemungkinan untuk melakukan penanggulangan bencana secara lebih efektif dan lebih masif. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan penanggulangan bencana secara lebih baik. Tidak serampangan, tidak asal-asalan dan lain sebagainya. Dan ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini kita lebih terukur dalam melakukan tindakan. Termasuk juga kita bisa mendeteksi kejadian bencana yang mungkin terjadi, misalnya detektor terjadinya tsunami, gempa, dan lain sebagainya. Hal ini tujuannya adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari sebuah bencana. Baik, kemudian bagaimana penanggulangan bencana dilakukan? Yang pertama, jelas harus cepat dan tepat. Kondisi gawat darurat adalah identik dengan bencana dan memerlukan penanganan yang sesegera mungkin dan setepat mungkin. Kenapa? Semakin cepat penanganannya maka dampak yang ditimbulkan semakin kecil. Tapi semakin lama penanganan diberikan maka dampaknya semakin besar. Misalnya banyak sekali orang yang kemudian terlambat untuk ditolong dan akhirnya meninggal. Kemudian banyak orang yang tidak dapat tempat tinggal. Akhirnya mereka menjadi rentan untuk sakit dan banyak yang sakit gitu ya. Kemudian prioritas. Bagaimanapun dalam kondisi bencana pasti sumber daya itu lebih kecil dari kebutuhan. Artinya kapasitas yang dimiliki itu tidak sesuai dengan keperluan dalam proses penanggulangan bencana. Sehingga dalam hal ini kita harus bisa menentukan prioritas mana yang penting untuk dilakukan dan mana yang bisa ditunda. Dengan demikian maka penanganan bisa dilakukan seefisien mungkin sehingga menghindari satu wilayah mendapatkan bantuan berlebihan sementara wilayah yang lain yang sebenarnya membutuhkan lebih dulu menjadi terlambat dan akibatnya apa? Akibatnya menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Kemudian perlunya koordinasi dan keterpaduan. Koordinasi antar berbagai bidang dan sektor dari kesehatan, kemudian epidemiologi, dari pihak keamanan, dari pihak pekerjaan umum gitu ya. Semuanya harus terkoordinasi dan terpadu sehingga satu komando gitu ya. Hal ini akan memberikan dampak yang baik dalam penanganan bencana, di mana penanganan bencana bisa dilakukan dengan lebih efisien seperti itu. Termasuk juga pengiriman relawan. Ini jangan sampai kemudian tidak terkoordinasi, akibatnya banyak relawan yang masuk tidak terdata dan kemudian hilang juga tidak teridentifikasi. Ini kan berbahaya karena akan menimbulkan korban baru gitu ya. Termasuk juga jangan sampai relawan yang dikirimkan relawan yang belum siap, bukannya mereka menjadi sebuah bantuan, justru mereka menjadi beban di lapangan. Nah itu juga perlu dikoordinasikan dengan koordinator wilayah tersebut supaya bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat. Kemudian berdaya guna dan berhasil guna. Ini sangat penting gitu ya. Jangan sampai kemudian penanggulangan bencana itu sia-sia dan sehingga hasilnya tidak bagus. Sehingga apa? Ini bagian dari perlunya koordinasi dan keterpaduan gitu ya. Misalnya wilayah A butuh X tapi kita kasih Y, tentunya ini tidak akan berguna gitu ya. Misalkan pada saat itu butuh makanan langsung makan, dikasihnya bahan makanan, tentunya kan ini tidak tepat gitu ya, karena dia butuh untuk masak dulu dan lain sebagainya, sementara untuk masak perlengkapannya belum ada. Nah ini juga makanya ini perlu koordinasi dan keterpaduan di lapangan seperti itu. Kemudian perlunya transparansi dan akuntabilitas. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika terjadi bencana, bantuan itu datang dari mana-mana, termasuk juga pendanaan di bidang sosial ini kan sangat besar, sehingga sangat rentan untuk terjadinya proses
penyalahgunaan wewenang, adanya korupsi dan lain sebagainya, dan itu sudah terbukti gitu ya. Banyak yang masuk penjara karena teridentifikasi mereka mengkorupsi dana bencana. Misalkan ada yang untuk pembangunan rumah pasca bencana di Aceh itu, pada tsunami kan banyak kan pejabat yang kemudian tertangkap tangan mereka melakukan korupsi. Dampaknya apa? Dampaknya nanti ke masyarakat. Mereka mestinya mendapatkan rumah kualitas A, akhirnya karena dikorupsi mendapatkan perumahan kualitas C. Bahkan ada yang dari mereka yang tidak kemudian mendapatkan rumah. Dan ini kan berbahaya gitu. Sehingga perlunya adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi itu artinya orang bisa tahu gitu ya, uangnya masuk berapa, uang keluar berapa, dan akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diukur ya, tingkat keberhasilannya, itu akuntabilitas di situ. Sehingga benar-benar orang yang bekerja di sana dalam penanggulangan bencana itu harus bertanggung jawab terkait dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian kemitraan, bagaimanapun tadi bencana itu melibatkan banyak hal, banyak sektor, banyak bidang gitu ya. Jadi mereka tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kemitraan antara pemerintah dengan swasta, dengan masyarakat, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya ini ke pemberdayaan gitu ya. Bagaimana kita juga bisa memberdayakan masyarakat di sana. Nah, ini mungkin sebelum bencana ya, mereka diberikan pendidikan, kemudian dibentuk ya pemuda tanggap bencana misalnya, supaya mereka bisa memiliki kewaspadaan bagaimana mereka menghadapi bencana tersebut, kemudian memiliki keterampilan untuk memberikan bantuan, kemudian bagaimana mereka mengelola lingkungan. Itu kan perlu pemberdayaan masyarakat seperti itu. Tidak kalah pentingnya juga pasca bencana, bagaimana kemudian mereka bisa bangkit kembali, bagaimana mereka bisa menggerakkan perekonomian kembali sehingga penghidupan mereka bisa kembali pulih. Non diskriminatif ya, jadi tidak membeda-bedakan. Penanganan bencana itu harus berdasarkan kemanusiaan. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Sehingga kita tidak boleh dalam penanggulangan bencana itu memberikan bantuan berdasarkan kesamaan suku, ras, agama, dan sebagainya. Itu kesalahan itu. Jadi semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah non-proletisi. Jadi jangan menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan politik ya, ada udang di balik batu. Karena tadi landasan utamanya adalah kemanusiaan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita memberikan bantuan dengan syarat besok pilih saya pada saat pilkada misalnya, itu tidak diperbolehkan ya, dan itu merupakan sebuah pelanggaran. Baik, kita ke apa saja dan bagaimana pelayanan kesehatan pada saat terjadi bencana. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya. Nah, jadi ini kemitraan, unsur kemitraannya di sini. Ketersediaan sumber daya, ketersediaan fasilitas, dan termasuk pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada saat terjadi bencana. Yang kedua, pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan pada saat tanggap darurat ya, pada saat terjadi bencana nih ya. Begitu bencana jeder, banyak orang yang meninggal, ada yang kemudian luka berat, luka ringan, luka sedang, dan sebagainya. Nah, itu tanggap darurat tuh. Dan pasca bencana ya, ketika bencana sudah selesai, kemudian tinggal ke pemulihan. Nah, di sini juga kan mesti tidak semuanya langsung sembuh, banyak yang masih perlu perawatan, perlu penanganan, perlu rehabilitasi. Nah, di sini jadi sehingga meliputi tanggap darurat dan meliputi pasca bencana. Kemudian pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kegawat daruratan. Nah, kegawat daruratan ini terutama pada saat kondisi tanggap darurat ini ya, yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Nah, jadi
penanganan kegawat daruratan itu kan prinsipnya memang selamatkan nyawanya dulu dan cegah supaya cedera yang dialami oleh dia itu tidak menimbulkan bentuk penyakit atau kecacatan yang lebih berat gitu ya. Sehingga ini diperlukan supaya nanti mereka bisa bertahan hidup sampai ke pelayanan yang lebih lengkap di rumah sakit. Nah, baru di sana kemudian mereka diberikan pelayanan secara lebih lengkap dan paripurna seperti itu. Nah, kemudian pemerintah menjamin pembiayaan kesehatan yang bersumber dari APBN atau APBD atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi seluruh masalah kesehatan penyakit yang diakibatkan oleh bencana ditanggung oleh pemerintah. Nah, sekarang kita ke apa saja permasalahan yang dihadapi selama penanggulangan bencana. Oke deh, ya kita mulai dari awal nih, ketika terjadi bencana jeder. Kemudian ada relawan, jadi pengumpulan relawan lah. Jadi dibuka pendaftaran relawan untuk didatangkan ke area bencana. Apa yang dihadapi di sini adalah kemungkinan munculnya sukarelawan yang tidak memiliki keahlian. Nah, ini kan berbahaya nih, masuk ke sana mereka tidak dibekali dengan keahlian, mereka tidak punya dasar gitu ya, dan mungkin dia berdasarkan semangat aja gitu ya, semangat ingin membantu sesama, seperti itu. Itu tidak cukup gitu ya, kita harus bisa memetakan seorang relawan yang masuk tidak ahli di mana. Apakah dia di bagian surveillance ya, pencarian mayat misalnya, atau kemudian dia di bagian kesehatan, ahli masak atau apa gitu ya, sehingga teridentifikasi di sini. Ini permasalahan muncul ketika ada relawan yang tidak memiliki keahlian apapun. Nah, karena ini bukannya menjadi meringankan beban, tapi menjadi beban sendiri. Oke deh, itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah setelah relawan terkumpul, kemudian kita melakukan koordinasi dengan pihak koordinator tanggap darurat. Ini sebelum masuk ke wilayah itu, ke wilayah bencana, kita harus berkoordinasi dulu dengan penanggung jawab di sana. Jangan sampai kemudian kita masuk diam-diam, nanti hilang pun diam-diam karena tidak teridentifikasi. Ini berbahaya. Nah, ini bahayanya nih, tidak koordinasi dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini kan kalau tidak berkoordinasi, dia masuk ke sana, ini bingung dia relawan atau apa. Dan misalkan masuk kemudian ikut bantu kan tidak ada tidak ada perlindungan yang cukup juga gitu ya. Kalau misalkan bisa berkoordinasi, maka akan pihak BPBD akan menempatkan dia lokasinya di mana, wilayah kerjanya di mana. Nanti kalau misalkan tidak koordinasi, bisa jadi para relawan itu akan menumpuk di suatu wilayah, sementara wilayah yang lain kekurangan. Oke, ya itu permasalahan pada saat koordinasi dengan tanggap darurat. Baik, kemudian masuk sudah koordinasi, masuk ke tahap pembagian peran dan tugas para relawan di sana, atau proses pembagian peran dan tugas. Nah, di sini permasalahan yang muncul adalah tidak ada kesesuaian antara peran dan tugasnya. Kemudian duplikasi peran dan tugas tidak efektif. Nah, ini tadi ketika kita memang di awal itu kita tidak bisa men-screening dia punya keahlian apa, kemudian dia memiliki latar belakang pendidikan di mana gitu, keahliannya apa. Ini akan bermasalah ketika sudah sampai di tempat, dan karena tidak ada koordinasi, akibatnya bisa jadi gitu ya, misalkan petugas kesehatan sangat banyak sementara petugas yang lain sedikit, dan itu butuh tambahan. Nah, sehingga mau tidak mau kemudian itu akan ngambil dari bidang lain yang bukan bidangnya gitu ya, sehingga pada akhirnya membuat tugas-tugas menjadi tidak efektif. Nah, itu yang bersumber dari dari relawannya itu sendiri. Nah, kemudian
yang berikutnya adalah ketika peran dan tugas tidak disertai dengan wewenang yang jelas. Nah, jadi ini peran dari koordinasi pada saat terjadi bencana itu untuk bisa memetakan gitu ya. Kalau dia perannya di sini maka tugasnya apa, sehingga relawan atau petugas yang ada di sana itu tidak bingung apa yang harus mereka lakukan. Jadi ketika mereka tidak jelas maka tadi bisa terjadi duplikasi, bisa jadi peran yang lain menjadi tidak terwadahi gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini menimbulkan kekacauan selama proses penanganan bencana tersebut, dan hal ini juga pada akhirnya menimbulkan penanganan menjadi tidak efektif. Baik, itulah kira-kira permasalahan yang mungkin dihadapi pada saat proses penanggulangan sebuah bencana. Oke, karena kita adalah perawat maka kita harus tahu apa wewenang perawat dalam proses penanggulangan bencana. Ini menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Yang pertama adalah melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat. Ya, jadi kita mengkaji apa permasalahan keluarga apa yang mereka alami, atau keluarga di dalam keluarganya ada yang sakit apa gitu ya, dan kelompok masyarakat ya. So, untuk melihat bagaimana kebutuhan dari masyarakat tersebut terkait dengan kesehatan. Kemudian setelah pengkajian, maka kita bisa menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat apa yang kemudian ada. Nah, sehingga ini akan membuat penanganan menjadi lebih tepat sasaran gitu ya. Dan juga kita bisa menentukan kira-kira bantuan apa yang diperlukan, sumber daya apa yang perlu ditambahkan sehingga penanganan menjadi lebih efektif. Berikutnya adalah perawat bisa terlibat juga dalam proses penemuan kasus penyakit gitu. Merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, kemudian melakukan rujukan kasus, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat ya, tadi kita menetapkan masalah, kemudian memberikan intervensi, dan kemudian melakukan evaluasi terkait dengan tindakan yang diberikan. Tindakannya efektif atau tidak? Kalau efektif, maka kita lanjutkan. Kalau tidak, kita modifikasi dengan tindakan yang lain. Kemudian kita juga bisa berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ya, terutama dengan kesehatan tentunya ya. Kemudian melakukan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. Jadi ikut membantu bernegosiasi, menyampaikan keluh kesah masyarakat terkait dengan masalah kesehatan supaya mereka mendapatkan bantuan. Kemudian menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, ya, pemberdayaan keluarga, kemudian misalkan di sana ada kelompok pemuda, karang taruna dan lain sebagainya, kita bisa latihan mereka gitu ya. Kemudian melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, mengelola kasus, dan melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif ya. Misalnya melakukan hipnoterapi bagi masyarakat yang kondisi stres gitu ya akibat terjadi bencana, juga bisa membantu ya, atau yang lain juga bisa. Kemudian wewenang perawat ya. Kewenangan perawat itu artinya perawat memiliki kebebasan untuk melakukan apa gitu ya. Yang pertama, dalam keadaan darurat dapat memberikan pertolongan pertama dengan melakukan tindakan medis. Nah, jadi dalam kondisi tidak normal kita tidak boleh melakukan tindakan medis, misalkan menyuntik, kemudian melakukan bedah minor misalnya seperti itu. Itu kan kolaborasi dengan pihak medis, dengan dokter. Tapi dalam kondisi bencana kita diperbolehkan ya. Tapi kita juga harus memiliki kemampuan seperti itu. Ingat ya, wewenang dan kemampuan beda. Wewenang itu adalah wilayah hukum terkait dengan kita boleh atau tidak melakukan tindakan. Sementara kalau kemampuan bisa jadi kita bisa melakukan dan mungkin hasilnya lebih bagus gitu ya. Tapi karena kita tidak memiliki legal secara hukum ya untuk melakukan hal tersebut, maka itu bukan wewenang kita.
Nah, yang kemudian yang kedua, melakukan pertolongan pertama terkait dengan tindakan menyelamatkan nyawa, misalkan RJP dan sebagainya, atau tadi melakukan tindakan terkait dengan medis gitu ya, misalkan melakukan bedah minor, kemudian membuka jalan nafas dengan memasang alat nafas dengan memasang jalan nafas buatan gitu ya, misalkan intubasi. Sepanjang perawat bisa melakukan dan memang dia mampu, maka diperbolehkan dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau kemudian kita tidak memiliki dasar atau kemampuan untuk melakukan itu, maka tidak boleh gitu ya. Itu nanti akan menjadi masalah hukum. Kemudian wewenang berikutnya adalah kita bisa melakukan tindakan medis ya, karena keadaan darurat. Keadaan darurat itu apa? Itu kondisi yang mengancam nyawa atau kecacatan. Jadi kalau kita tidak segera melakukan tindakan, maka yang kemudian mungkin terjadi adalah hilangnya nyawa korban, dan yang kedua adalah kecacatan karena terlambatnya penanganan. Disitulah maka perawat diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian keadaan darurat dapat ditetapkan perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Ya, sehingga kita tidak bisa sembarangan melakukan sesuatu hal meskipun itu dalam kondisi darurat. Tapi kita melakukan sesuatu yang memang kemudian ada ilmunya dan kita menguasai ilmunya tersebut. Hal tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau ancaman yang lebih besar akibat dari tindakan yang kita lakukan. Nanti kita akan pelajari pada saat prinsip-prinsip penanganan ya, di prinsip-prinsip dari prinsip etik, lupa ya. Jadi prinsip etik dari penanganan pelayanan kesehatan yang kita berikan. Ini nanti akan kita bahas pada akhir sesi ini. Oke, ada fenomena pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang. Jadi sebenarnya ini adalah wewenang medis, tapi kemudian diperbolehkan dilakukan oleh perawat dalam bentuk pelimpahan wewenang. Baik, yang pertama, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang harus diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Oke ya, jadi ini memang ketika kita melakukan wewenang dari tenaga kesehatan lain, maka itu harus disertai dengan pelimpahan wewenang ya, terkait dengan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif atau mandat. Ya, jadi bisa mendelegasikan karena dia tidak bisa saat itu, maka silakan dilanjutkan, atau juga mandat, artinya memang dari awal sampai akhir mungkin perawat yang melakukan. Tapi SOP-nya harus sama dengan yang dilakukan oleh medis. Gitu. Kemudian pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan tindakan medis diberikan kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab. Nah, jadi termasuk tanggung jawab dalam mengatasi dampak kelanjutan dari tindakan yang dilakukan. Kemudian pelimpahan dapat diberikan kepada perawat profesi dan vokasi. Profesi itu nurse ya, vokasi itu D3. Tapi intinya adalah terlatih gitu ya, yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Nah ini, jadi kata kuncinya adalah kompetensi. Jadi meskipun dia perawat profesi, kalau tidak kompeten dengan tindakan tersebut, maka dia tidak boleh melakukan. Nah ini wewenang perawat dalam kondisi bencana. Tadi kan dalam kondisi non bencana ya, jadi harus ada catatan tertulis, dan itu diketahui oleh dokter atau tenaga medis yang melimpahkan pada perawat. Nah, bagaimana dalam kondisi bencana?
Dalam keadaan darurat, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Oke ya, jadi kalau dalam kondisi gawat darurat kita tidak bisa atau tidak perlu mendapatkan izin pelimpahan tertulis, tapi itu sudah dilimpahkan melalui undang-undang gitu ya. Karena kalau nunggu itu kelamaan, akibatnya korban terlanjur meninggal gitu ya, karena keterlambatan penanganan. Yang kedua, setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki izin. Ingat ya, jadi tidak, meskipun kondisi darurat, tapi kalau dia bukan tenaga kesehatan maka dia tidak boleh melakukan. Karena nanti bukannya selamat tapi malah celaka ya. Kemudian yang ketiga, dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Oke, jadi kuncinya adalah kita bisa melakukan tindakan medis, tapi syaratnya memang kita memiliki kompetensi untuk itu. Dalam kondisi bencana tidak memerlukan adanya pelimpahan secara tertulis. Oke ya, bisa paham. Baik, beberapa hal terkait dengan kondisi bencana gitu ya. Yang pertama, situasi yang asing, permasalahan yang unik dan dapat berubah setiap waktu. Jadi memang kondisi bencana itu rentan semuanya, fluktuatif, tidak jelas gitu ya. Sehingga ini kan situasi yang tidak normal, situasi yang tidak asing, maka kita harus bersiap-siap dengan hal tersebut. Permasalahan juga unik, berbeda dengan permasalahan pada saat normal dan dapat berubah setiap waktu. Kemudian adanya keterbatasan SDM dan fasilitas itu jelas ya, karena jumlah korban yang sangat banyak, kemudian fasilitasnya yang tetap atau justru malah berkurang karena mungkin ada pelayanan kesehatan yang terdampak bencana juga. Ya, ini tadi ada korban yang overload, kemudian lingkungan tidak mendukung, banyak rumah sakit yang kemudian terdampak juga, ada bagian-bagian yang rusak, jalanan yang tidak mudah untuk dilalui karena terdampak oleh bencana. Nah, ini menjadi keterbatasan yang dihadapi pada terjadi bencana. Kemudian permasalahannya adalah manajemen situasi yang beragam dan terus berubah. Karena memang kondisi bencana itu kan kondisi yang panik gitu ya. Sehingga orang untuk mengambil keputusan juga mungkin ragu-ragu gitu ya, sehingga sering terlambat atau cepat tapi keputusan yang diambil jadi kurang pas. Nah, ini juga menjadi dilema tersendiri. Nah, ini permasalahan etik yang dihadapi pada terjadi bencana ini disebabkan oleh hal-hal ini gitu. Jadi situasinya asing, permasalahannya unik, dan ini pada akhirnya jadi permasalahan etik saja gitu ya, tidak bisa ditindak secara hukum. Gitu. Oke, apa itu permasalahan etik? Nah, jadi penerapan etika pada bencana bergantung pada kebenaran universal tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi nilai-nilainya adalah nilai-nilai universal. Seperti itu, apakah yang dilakukan sesuai atau tidak. Saya kira asas keadilan ini kan universal gitu ya, tidak membedakan satu dengan yang lain. Kemudian asas kemanusiaan itu kan nilai-nilai universal. Etik itu lebih ke arah ke pantas tidak pantas gitu ya, bukan ya, karena kadang-kadang pertimbangannya tadi pertimbangan kondisi bencana gitu ya, banyak pemakluman yang terjadi di sana. Kemudian penentuan bagaimana hak dan kesalahan universal ini dapat diterapkan pada situasi bencana. Kemudian keputusan berdasarkan nilai moralitas selama bencana. Ini permasalahan etik gitu ya. Jadi bukan permasalahan hukum pidana tapi berdasarkan moralitas ya, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sana. Oke, ada beberapa teori etik ya, ada metaetik. Ini mempertanyakan dasar dari prinsip etik, makna intrinsik yang terkandung dalamnya. Ini fokusnya adalah ke kebenaran universal dan di mana dipertanyakan juga posisi akal dalam penilaian etik. Itu metaetik ya, metaetik itu yang nilai-nilai yang paling dalam tuh. Kemudian etika normatif. Ini mempertanyakan dasar dari prinsip etik, menentukan standar moral yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku dan menentukan benar atau salah. Ya, di sini lebih ke arah aturan gitu ya. Jadi prinsip-prinsip etik yang diterapkan itu apa di sini. Seperti itu. Sementara metaetik lebih ke arah mempertanyakan kenapa prinsip etik tersebut yang digunakan,
Mengapa prinsip etik kemanusiaan? Misalnya seperti itu. Itu dasarnya dari mana? Nah, sementara yang etik normatif terkait dengan standar moral yang ditetapkan itu. Jadi turunan dari metaetik adalah etika normatif. Dan terakhir ada penerapan dari prinsip etik itu sendiri. Pemeriksaan masalah kontroversial tertentu yang merupakan interpretasi atau posisi moral. Jadi bagaimana kemudian kita menafsirkan etik, ya, jadi prinsip etik yang dilanggar dari sebuah peristiwa berdasarkan etika normatif tadi. Jadi diterapkan ke ke kondisi real di lapangan untuk menentukan ini masuk prinsip etik, ini masuk masalah etik atau masalah pidana misalnya. Baik, kemudian kita lihat terkait juga dengan keberadaan dilema etik. Ya, tadi karena apa? Keterbatasan alat, ya, keterbatasan tenaga, jumlah korban yang memiliki kapasitas. Itu kan tadi ada konflik antara etik dengan dengan akal gitu ya. Jadi unsur rasionalitas. Misalnya kalau dalam kondisi seperti ini, siapa yang akan diselamatkan? Ada orang asing lebih dekat dengan kita, tapi misalnya ada kerabat kita yang jaraknya lebih jauh daripada orang asing tersebut. Secara etik mestinya kan yang paling dekat tuh yang diambil, karena itu nilai universalnya itu. Siapa yang paling dekat dengan kita, maka kita segera lakukan pertolongan. Supaya untuk menghindari kejadian, misalkan kita ambil yang lebih jauh, nanti yang lebih jauh juga nggak kecapai, yang tadi sudah dekat keburu tenggelam. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini kan jadi dilema etik nih, misalnya yang balik nih. Misalnya terjadi kita petugas rescue ya, SARS. Kemudian pada saat kita melakukan pencarian korban, tiba-tiba yang paling dekat muncul nih, dia hampir tenggelam. Nah, hampir aja kita mau tolong dia, tiba-tiba dari kejauhan terdengar ada keluarga kita manggil-manggil, sama-sama juga korban tenggelam. Secara etik kita mestinya kan memilih yang dekat, tapi secara rasional gitu ya, emosional dan sebagainya, kira-kira mau yang bilang mana? Maka sepertinya kita akan lebih berusaha untuk berjuang menyelamatkan keluarga kita. Disalahkan? Enggak juga gitu ya. Karena memang dalam kondisi seperti ini susah untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat pas, makanya dikenal juga dengan dilema etik gitu ya. Ini Gareth Hardin tahun 2001 terkait dengan dilema etik ini menyatakan bahkan menilai suatu tindakan berdasarkan konsekuensi tidaklah mudah tadi ya. Di konsekuensi ini, konsekuensi itu, kalau kita tidak melakukan ini, kalau kita tidak melakukan itu ada dasarnya gitu ya. Jadi kita tahu nanti gini dan gitu. Kami dibatasi oleh teorema dasar ekologi. Kita tidak akan pernah bisa melakukan satu hal. Fakta bahwa suatu tindakan memiliki banyak konsekuensi adalah lebih banyak alasan untuk tidak menekankan motif ketika kita melakukan analisis etik kita. Kiyati menunjukkan tingkat kegalauan terkait dengan masalah dilema etik ini. Nah, ini adalah prinsip etik dalam pemberian layanan kesehatan secara umum. Yang pertama adalah do not further harm. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Di sini juga penerapannya adalah jangan kita melakukan tindakan yang kita tidak bisa menguasai tindakan tersebut. Kita tidak boleh melakukan bedah minor kepada korban, sementara kita tidak memiliki keterampilan untuk melakukan bedah minor, karena justru bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah pada korban. Ya. Contoh yang lain, misalnya ketika kita mengevakuasi korban, kita jangan sembarangan mengevakuasi korban. Kalau kita curiga patah leher, tulang punggung, maka cara mengevakuasinya berbeda dengan orang yang tidak mengalami hal tersebut. Nah, ini ya jadi prinsip etiknya di sini. Jangan tidak melakukan sesuatu yang kemudian menambah kondisi korban menjadi lebih buruk.
Yang kedua adalah respect confidentiality. Jadi menjaga kerahasiaan korban, menjaga kerahasiaan pasien. Kita tahu dalam kondisi bencana ini pasti sesuatu yang tidak normal itu terjadi gitu ya. Banyak korban yang kemudian tidak tertutup pakaian secara utuh gitu ya. Kemudian ketika kita melakukan pelayanan di rumah sakit juga kita bisa menyikap rahasia-rahasia dari pasien gitu ya, seperti itu. Nah, kita harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut. Tidak boleh menceritakan pengalaman kita kepada yang tidak berkepentingan. Kayak respect confidentiality, menjaga kerahasiaan korban, atau di rumah sakit yang menjaga kerahasiaan pasien. Ya. Kemudian prinsip autonomi, jadi hak pasien untuk menentukan dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksa seperti itu, mestinya gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan tidak gitu ya. Dalam kondisi tersebut bagaimana kemudian kita bisa menyelamatkan mereka? Karena kalau kita terlalu menuruti hal ini nanti penanganan bisa terlambat. Nah ini prinsip etik di sini juga itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian privacy juga bagaimana kemudian kita bisa menjaga kebutuhan pasien untuk melakukan sesuatu secara bebas tanpa dilihat oleh orang lain. Jadi mereka bebas melakukan sesuatu. Misalnya tadi dengan menyiapkan tempat pemeriksaan yang terpisah dari pasien lain, diusahakan sebisa mungkin gitu ya. Kalau korbannya banyak ya mungkin bisa menggunakan tirai dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisi tidak memungkinkan ya bisa juga hal ini dilanggar. Tapi sebisa mungkin do not further harm, respect confidentiality, autonomy dan privacy ini benar-benar diterapkan. Meskipun dalam kondisi bencana bisa jadi ini menjadi tidak terlalu mendapatkan pertimbangan yang utama gitu ya. Karena kondisi bencana ini biasanya yang penting cepat dilakukan, kemudian cepat ditangani, seperti itu. Kondisi bencana ya, dalam kondisi tersebut kira-kira kalau ini siapa yang akan terlebih dahulu ditolong? Misalkan Anda menghadapi situasi seperti ini, tentunya yang perlu ditolong adalah orang yang memerlukan pertolongan terlebih dahulu. Bagaimana kita menentukannya? Ya dengan melalui proses trias ya. Nah, proses trias ini diperlukan untuk memilah-milah korban mana yang memerlukan pertolongan dengan segera dan mana korban yang bisa ditunda atau mana korban yang tidak memerlukan pertolongan sama sekali. Misalnya korbannya sudah meninggal, itu kan bisa ditinggal. Ini saya ceritakan terakhir nih terkait dengan kisah perang Yarmuk, yaitu perang antara pasukan Rasulullah ya. Mohon maaf untuk yang non muslim, saya ceritakan ini bukan apa-apa, ini terkait dengan nilai moral yang terkandung di dalamnya gitu ya. Di sini setelah proses peperangan ini kemudian petugas kesehatan gitu ya, sahabat lain yang sebagai petugas kesehatan menemukan salah satu di antara sahabat tersebut ya, korban perang ini namanya Al-Harits bin Hisham. Ini merintih gitu ya, dan dia memerlukan air minum, kehausan, haus gitu. Kemudian sahabat yang akan memberikan pertolongan itu segera membawakan air kepada Al-Harits bin Hisham. Begitu akan diberikan air minumnya, tiba-tiba ada rintihan lain dari sahabatnya yang lain gitu ya, dari Ikrimah bin Abu Jahal. Begitu mendengar ada temannya yang merasa kehausan, Al-Harits bin Hisham ini kemudian meminta sahabatnya tadi yang akan memberikan air minum untuk memberikan air minum tersebut kepada Ikrimah. Nah, sampailah kemudian sahabat tadi di Ikrimah
bin Abu Jahal tadi dan akan memberikan air minum. Sampai di sana tiba-tiba ada rintihan lain, ya, suara kehausan, ya, minta air minum dari Suhail bin Amr. Hal ini membuat Ikrimah bin Abu Jahal menolak untuk meminum air minum tersebut dan meminta kepada sahabatnya untuk memberikan air minum tersebut kepada Suhail bin Amr. Dan akhirnya sahabat tadi, ya, Abdullah bin Mus'ab itu kemudian memberikan minum kepada Suhail bin Amr. Belum sampai di sana, ternyata Suhail bin Amr telah meninggal, dan kemudian sahabat tadi pindah ke Al-Harits juga sudah meninggal, kemudian pindah lagi ke Ikrimah bin Abu Jahal juga sudah meninggal, lagi ketiga-tiganya ada meninggal di sini. Nah, apa yang kemudian nilai-nilai yang kita bisa ambil di sini adalah dalam kondisi bencana, di sini mereka masih memikirkan kepentingan orang lain, gitu ya. Ini dikenal dengan dalam Islam itu dikasih dengan itsar, ya, di kepedulian, mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Ini untuk urusan-urusan duniawi terkait dengan makanan, kekayaan dan sebagainya, seperti itu. Jadi sikap itsar ini sangat diperlukan dalam kondisi penanganan bencana, di mana ketika di antara mereka memiliki itsar ini, maka tidak mungkin ada perasaan rakus, apalagi keinginan untuk korupsi, tidak ada sama sekali. Dan inilah yang harus dipegang oleh kita. Jadi ini nilai universal nih, peduli ini, care, ya, care, peduli. Ini adalah nilai-nilai universal yang harus dipegang selama proses penanggulangan bencana. Ya, jadi yang tidak terkena bencana ada rasa kepedulian untuk memberikan bantuan kepada saudaranya. Sehingga dengan adanya bencana, maka justru akan semakin mengeratkan rasa persaudaraan, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Dan ini nilainya sangat penting untuk keutuhan sebuah bangsa, termasuk bangsa kita, Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan dikirim ke forum diskusi di Eldiru, atau bisa juga dengan menuliskan di kolom komentar pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.